Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Romansyah dari kelas reguler pagi A BJM. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi Datuk Sanggul dari mata kuliah Sejarah Islam atas tugas dari Bapak Insinyur Adi Surya STMT. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu biografi dari Datuk Sanggul. Sejarah hidup Datuk Sanggul. Datuk Sanggul yang memiliki nama asli Muhammad Abdul Samad. Beliau lahir pada abad 18 di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Beliau adalah seorang ahli sufi yang bertempat di Tatakan, Provinsi Kalimantan Selatan. Datuk Sanggul adalah orang yang suka menuntut ilmu. Saat dia mengetahui di mana ada orang guru atau ulama yang memiliki sebuah ilmu, Datuk Sanggul tidak ragu-ragu untuk berguru kepada ulama tersebut. Salah satu guru dari Datuk Sanggul ialah Datuk Suban. Riwayat Datuk Sanggul salah satunya sholat Jumat. Pada waktu itu di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datuk Sanggul dipercaya memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat, itu pun dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai harta dia habis. Hingga suatu saat, yang tertinggal hanyalah kuantan dan landai atau alat untuk memasak nasi dan sayuran. Riwayat selanjutnya ialah pertemanan Datuk Sanggul dan Datuk Kelampaian. Pertemanan mereka biasanya digambarkan sebagai hubungan yang sangat kuat. Datuk Sanggul adalah seorang pahlawan yang pandai memainkan gendang, sementara Datuk Kelampaian adalah seorang ahli pedang yang ulung. Mereka seringkali bekerja sama dalam berbagai petualangan untuk melawan musuh-musuh jahat, menjaga kerajaan, dan memecah berbagai masalah. Selanjutnya ialah pemberian gelar. Gelar Datuk Sanggul diberikan karena beliau melakukan khalwat khusus yang diperintahkan oleh Datuk Suban kepada murid-muridnya dengan berbagai macam zikir yang dilakukan. Khalwat khusus ini dilaksanakan dan diselesaikan sampai memperoleh ilmu laduni. Karya-karya Datuk Sanggul. Datuk Sanggul sangat terkenal dengan syair-syairnya yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang terkenal adalah syair pantun Saraba Empat. Syair itu dilantunkan Datuk Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, tanpa basah sama sekali terkecuali pada anggota wudhu. Wafatnya Datuk Sanggul. Menjelang akhir hayatnya, Datuk Sanggul minta dibawakan kain kafan dengan Datuk Kelampaian apabila Datuk Kelampaian selesai menuntut ilmu dari Mekah, yaitu pulang ke tanah Banjar. Datuk Sanggul lebih muda wafat, yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad di tanah Banjar. Dan kain kafan yang dibawakan oleh Datuk Kelampaian digunakan untuk mengkafani Datuk Sanggul itu sendiri bertepatan saat Datuk Kelampaian pulang dari Mekah. Makam Datuk Sanggul terletak di Muning, Tatakan. Makam beliau biasanya banyak diziarahi oleh orang-orang dari berbagai tempat. Di tempat tersebut, orang-orang biasanya melakukan pembacaan Yasin dan doa, baik secara mandiri maupun berjamaah. Menurut penjaga makam Datuk Sanggul, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun, dan pasca lebaran suatu hari, banyak orang menziarahi makam Datuk Sanggul tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ilham Romansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.